Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SVD akan membawakan renungan untuk hari Minggu ke-29 tahun C 2022. Kesadaran dari dalam roh sebuah pembaharuan. Apapun jalan hidup yang kita pilih, perlu pembaharuan diri secara periodik. Tujuannya untuk memaknai pilihan hidup kita dengan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Karena itu kita perlu kesadaran untuk terus membuka diri terhadap realitas yang terjadi, serta memaknai agar pilihan hidup yang kita ambil senantiasa mendatangkan berkat, sukacita. Setiap pilihan hidup tidak pernah terlepas dari tantangan. Tantangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap pilihan kita. Cara orang mengatasi tantangan, itulah yang menentukan kualitas dirinya. Sejarah orang pilihan Allah dalam kitab suci menegaskan itu. Misalnya Musa, Abraham, para nabi, Bunda Maria, Santo Yosef, para murid Yesus, dan bahkan Yesus sendiri. Mereka mengalami pelbagai tantangan dalam hidup mereka. Raja Yosua berperang melawan orang Amalek di Rafidim. Musa turun tangan langsung dalam situasi perang itu dengan memantaunya dari atas bukit. Ia memegang tongkat Allah. Ia ditemani oleh Harun dan Hur. Apabila tangan Musa yang memegang tongkat Allah itu diangkat, maka pasukan Israel yang menjadi semakin kuat. Sedangkan kalau tangan Musa diturunkan, maka pasukan Amaleklah yang menjadi kuat. Harun dan Hur membantu Musa untuk menopang tangannya supaya tetap terangkat. Setelah mereka menaruh batu untuk menjadi tempat duduk untuk Musa. Dengan cara itu Musa tidak pernah menurunkan tangannya, sehingga Israel bisa mengalahkan pasukan Amalek. Itu bisa dibaca dalam kitab Kejadian bab 17 ayat 8 sampai 13. Kesetiaan untuk selalu memikirkan alternatif dalam hidup membantu orang untuk bisa keluar dari setiap kesulitan dan tantangan hidupnya. Orang yang tidak bisa mengatasi tantangan dan kesulitan adalah mereka yang tidak kreatif mencari dan menemukan jalan keluar atas apa yang dihadapinya. Dan lebih lagi, karena mereka tidak terbuka terhadap karya rahmat Allah yang dianugerahkan secara cuma-cuma kepada setiap kita. Harun dan Hur memberi kita contoh untuk selalu terbuka terhadap realitas yang terjadi dan menemukan cara baru untuk menyesuaikan diri. Mereka berinisiatif untuk membantu Musa karena mereka tahu konsekuensi dari pilihan mereka untuk kebaikan bangsa Israel. Allah menganugerahkan kepada kita akal budi dan pengertian untuk menuntun sikap dan tindakan kita setiap saat. Itu adalah anugerah cuma-cuma yang Allah berikan kepada kita. Akal budi bisa diasah menjadi semakin tajam dan cepat dalam berpikir. Hal itu dimungkinkan dengan selalu membuka diri terhadap segala sesuatu yang ada dan yang terjadi di sekitar kita. Pengertian kita semakin dimurnikan kalau kita tidak tinggal dalam cengkraman rasa puas diri dan ketertutupan. Orang yang tertutup dan tidak membuka dirinya terhadap realitas dan perubahan yang ada menjadi orang yang susah untuk berkembang dan tidak sanggup untuk bersaing dalam hidup nyata. Mari kita membiasakan diri untuk senantiasa terbuka terhadap karya agung Allah, yaitu roh pembaharuannya. Hidup yang dibaharui setiap saat adalah hidup yang layak untuk dijalani. Sedangkan hidup yang tidak dibaharui membuat orang menutup diri terhadap rahmat Allah. Hidup yang tidak pernah dievaluasi tidak layak untuk dihidupi. Rasul Paulus meneguhkan Timotius. Keyakinan Paulus bahwa orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Caranya yaitu berpegang teguh pada kebenaran dan ingat akan nasihat kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan.
wartakanlah sabda Allah. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3 ayat 14 sampai bab 4 ayat 2. Itu di dalam surat kedua Rasul Paulus. Berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Doa adalah kekuatan yang mampu mendekatkan kita dengan Allah. Kita masuk ke dalam ruang Allah dan ada bersamanya. Di saat kita mempunyai kedekatan yang akrab dengan Allah, di saat yang sama kita dipenuhi dengan sukacita. Iman menjadi semakin teguh, harapan menjadi tak tergoyahkan, kasih menjadi semakin disempurnakan. Doa yang tak jemu-jemu diumpamakan dengan seorang janda yang meminta kepada hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun untuk membelanya. Belalah aku terhadap lawanku. Ia berulang-ulang meminta bantuan kepada hakim itu, sampai akhirnya hakim itu membantunya. Bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Doa seharusnya seperti nafas tanpa henti. Doa hanya berhenti dikala nafas juga berhenti. Mari kita menghirup kasih dan kebaikan Allah, serta menghembuskan semua kekurangan dan ketidakpantasan kita sebagai putra-putri Allah. Kita membuang semua hal yang tidak berkenan kepada Allah. Berjuanglah untuk menggantikan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, dengan kebaikan dan kasih-Nya. Pada akhirnya kita akan menghirup dan menghembuskan kebaikan dan kasih Allah. Inilah cita-cita kita agar sungguh membaharui diri setiap saat dan menjadi gambaran Allah yang utuh. Jalan untuk pembaharuan diri yaitu dengan bertobat serta tekun dalam doa dan dalam karya. Kesadaran dari dalam adalah roh sebuah pembaharuan. Tuhan memberkati.